Pluto, sebuah nama planet yang tidak asing bagi dunia kita. Namun pada tahun 2006, NASA menghilangkan planet ini dari sistem tata surya kita. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dia tidak termasuk lagi menjadi sebuah planet? Mari kita bahas hal ini secara mendalam di berita. Ini berita loh. Berita. Ini berita loh. Dahulu, mungkin kita semua mengetahui bahwa Pluto merupakan planet terkecil di sistem tata surya kita. Namun, ia menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini karena statusnya yang tidak jelas. Ia berada di ambang ketidakjelasan yang hakiki. Hal ini disebabkan karena ilmuwan-ilmuwan NASA mulai menghilangkan Pluto dari sistem tata surya kita. Ia tidak termasuk lagi menjadi sebuah planet. Untuk itu, mari kita bahas hal ini terlebih dahulu kepada masyarakat. Apakah mereka mengetahui bahwa planet Pluto tidak termasuk lagi menjadi sebuah planet? Berita. Ini berita loh. Baiklah, bersama saya Pak Reporter di lapangan. Saat ini saya sedang bersama narasumber kami ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak. Oke, dengan Pak Bapak. Bapak asal mana, Pak? Bapak. Dengan Pak Bapak dengan Pak Bapak asal dari Bapak. Ya. Baiklah, berhubungan dengan pembahasan kita, planet Pluto yang saat ini sudah dihilangkan dan tidak dianggap lagi menjadi sebuah planet. Bagaimana menurut Bapak? Saya tahunya Pluto Anjay. Anjay? Anjay kan kata lain dari anjing. Anjing Pluto. Punya Mickey Mouse. Kawannya Goofy. Kawannya Donald Duck. Oke, Bapak ini Pak Host, bagaimana ini Pak Host? Bapak ini hanya tahunya Pluto anjingnya Mickey Mouse ya. Dengan Pluto yang sudah masih ada ketidakjelasan ya dengan statusnya Pluto, apakah kita masih bisa menganggapnya sebuah planet atau tidak, sedangkan NASA sudah menganggapnya bukan planet sejak tahun 2006. Dan pendapat Bapak bagaimana, Pak? Apakah Bapak setuju dengan planet dianggap lagi sebagai sebuah planet atau dibiarkan saja Pluto ini? Pluto itu apa, Pak ya? Katanya tadi Anjay. Ya itu. Katanya kawannya Goofy. Iya. Katanya anjingnya Mickey Mouse. Iya. Iya doang? Iya. Oke. Iya, kata bapaknya iya. Saya tidak tahu apakah dia setuju atau tidak, tapi jawabannya iya. Ya, saya Pak Reporter sudah tidak kuat meladeni narasumber kami. Saya kembalikan kepada Pak Host di studio. Terima kasih. Narasumbernya nggak jelas. Berita. Ini berita loh. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah bersama pakar kita untuk melanjutkan pembahasan kita yang tidak faedah tadi. Kenapa saya sebut tidak faedah? Karena planet Pluto sudah dianggap bukan planet lagi sejak tahun 2006. Namun kami baru akan membahasnya tahun ini. Jadi sudah ketinggalan banget update-nya ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi saat ini di samping saya sudah ada Pak Pakar. Selamat sore Pak Pakar. Ya, sore. Ya, jadi Bapak ini pakar apa ya, Pak? Saya ahli mikrobiologi. Saya ahli biotanika. Biotanika. Salah, saya lupa ijazah saya. Waduh. Mohon maaf para pemirsa ya, mohon maaf. Saya ahli galaksiologi. Galaksiologi ya? Iya. Sepertinya saya baru dengar itu. Iya, memang itu jurusan saya. Saya sudah T1, Pak. T1. Waduh. T1 ya. Bapak buat sendiri ya jurusannya? Tidak. Oh. Saya homeschooling. Waduh. Saya homeschooling galaksiologi. Baiklah. Berarti sebenarnya Bapak ini ahli galaksi dong. Ngapain kita bahas planet dengan Bapak nih? Ya, karena galaksi termasuk planet. Waduh. Kita punya teori baru, pemirsa. Galaksi adalah planet. Luar biasa. Masih tetanggaan. Waduh, tetanggaan lagi. Baiklah, mungkin kita langsung ke pembahasan utama kita mengenai kenapa dan apa sebabnya NASA membuat Pluto itu tidak menganggap Pluto sebagai planet lagi. Ya, bagaimana menurut Pak Pakar dengan pembahasan kita kali ini? Ya, menurut saya ya. Jadi seperti ini aja. Kita nggak perlu harus pusing-pusing lah. Ya. Terserah mau planet Pluto itu hilang atau enggak, ya terserah aja. Ya. Jadi yang terpenting itu COVID harus hilang di bumi ini. Udah itu aja cukup.
Oke. Jadi berarti memang nggak penting sekali kita bahas kali Iya, ini. iya, emang nggak penting, udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan Indonesia juga. emang selalu ketinggalan ya soal ilmu pengetahuan. Waduh. Ini menyerangnya seluruh rakyat ini, Pak. Bahaya, Pak. Ya emang sering emang seperti itu. Bahkan pendidikan kita juga tertinggal 144 tahun. Ya, Waduh, kita nggak waduh. masalah. Tertinggal 14 tahun bahas itu ya kita nggak masalah. Waduh. Jadi tetap kita lanjutkan saja. Iya, ya lanjutkan pembahasannya, saja. ya. Nah, sebenarnya apa sih alasan Pluto itu dihilangkan oleh NASA, dan pendapat Bapak itu bagaimana? Apakah seharusnya Pluto itu masih dianggap planet atau biarkan saja dia pergi kemana-mana? Ya, jadi menurut data kami sebenarnya ya penilaian sebuah planet itu bukan hanya sekedar dari orbitnya saja. Tunggu Pak, nanti dari orbitnya saja? Tidak. Oh salah, saya yang salah motong ya. Anda jangan potong-potong. Oh iya, maaf. Lanjutkan, Pak. Anda kurang ajar. Ya. Waduh. Oh iya, maaf Pak, lanjutkan. Waktu saya homeschooling dulu nggak ada potong-potong. Tapi potong ayam ada lah ya. Ya, potong-potong kue banyak. Iya. Jadi potong omongan nggak boleh. Oke. Melanggar etika. Saya yang salah. Iya. Etika. Saya terlalu bersemangat tadi, Iya. Pak. Etika asusila itu nggak baik. Waduh. Nggak baik dilanggar. Asusila itu tidak ada asusiannya, Pak. Ya. Asu ya, berarti asunya tuh Anda, silanya saya. Waduh. Saya lagi yang jelek. Jadi sebenarnya kita harus menilai tidak hanya dari orbitnya saja, tapi Iya. juga dari unsur intrinsiknya juga. Jadi menurut teman saya dulu waktu homeschooling, namanya Metzger ya, dia Waktu bilang homeschooling atau waktu TK, Pak? waktu TK pas homeschooling. Oh iya. Kita ngerangkap lah, enggak waktu bukan TK waktu playgroup. Playgroup, waduh. Iya playgroup. Itu kalau saya udah lupa semua teman-teman Iya. playgroup saya. Saya Pak. masih ingat. Pak. Waduh. Memang ingatan Pak Pakar ini luar biasa, makanya dia jadi pakar. Karena saya playgroup waktu umur saya 20 tahun. Pak. Waduh. Iya. Saya telat masuk playgroup. Iya. Pantas saya- jadi cerdas dan punya Saya cabang ilmu itu sendiri. SMP umur 30. Waduh. Ya. Oh iya, sudah Pak. Ngapain jadi bahas Bapak? Iya, Ini iya. nggak penting. Lanjutin Plutonya, Pak. Jadi ada 3. Jadi yang pertama penilaian sebenarnya ini inti poin dari planet ialah yang pertama itu kita harus jadi suatu objek yang dari orang angkasa harus mengitari matahari. Iya. Yang pertama. Lunut jadinya kan saya salah ngomong. Aduh. Terlalu banyak homeschooling. Iya, bisa Jadi dimaklumi, Pluto Pak. itu mengitari matahari. Yang kedua harus besar ya. Iya. Jadi besar. Yang kecil-kecil mohon singkirkan. Nggak boleh ya. Iya. Jadi kalau merasa kecil Pluto silakan cari di IG ya, pembesar silakan. Jadi ini pesan aja buat Pluto. Gitu. Dari pembesar di website banyak. Di toko judi online juga banyak guys. Berarti sebenarnya kan sudah tidak Belum, termasuk saya belum kriteria unsur dong? ketiga, Oh ya, ketiga. ketiga masih ada ya? Unsur ketiga ialah maka harus bebas dari objek sekitarnya. Iya. Bebas dari asteroid. Dia nggak boleh punya ada tetangga dong? Iya, tetangga hibah tidak boleh. Iya. Terus kos-kosan gelap-gelapan nggak boleh ada. Asteroid meteor juga nggak boleh, apalagi kos-kosan gelap-gelapan kan. nggak Waduh. boleh. Nanti kena grebek. Iya. Nah, berdasarkan beberapa landasan tadi, sebenarnya poin nomor 2, di mana planet itu harus besar. Iya. Sedangkan Pluto ini kan planet terkecil di tata surya Iya, kita. Apakah itu yang membuat dia tidak menjadi sebuah planet lagi? Ya, itu juga termasuk karena dia kecil, saya nggak tahu kenapa. Dia kurang makan sayur kalau nggak salah saya. Saya juga lupa. Atau makan daging, saya nggak ingat. Aduh, ini memang susah nih yang kecil-kecil ini. Dia kurang makan omega 3. Dia kurang makan ikan kod kurang. Pluto itu nggak ada ikan kod di sana, nggak ada omega 3, makanya susah besar. Waduh. Tekstur mantel Plutonya itu nggak besar. Pluto punya mantel ya? Ya mantel ada kerak, ada mantel itu biasa lah inti Pluto kayak inti bumi. Satu lagi, poin nomor 3, Pluto sebuah benda langit bisa dianggap planet kalau tidak ada tetangganya ya, tidak ada Ya, asteroid segala tidak macam. ada. Kalau seperti bumi contohnya, kan ada tetangganya yaitu bulan. Ya. Dan ada tetangga planet kita yaitu Mars. Ya. Berarti Kalau Pluto itu ada. ya, Namanya Charon. Ya, Iya. adik-beradik Charon. itu bulannya ya. Charon. Jadi Charon itu bulannya Pluto. Memang unsur ekstrinsiknya seperti orbit. Intrinsik bukan. Ya, saya ini gantian Bapak yang motong saya. Iya, Saya iya. belum selesai ngomong, Pak. Saya lupa. Bapak ini Asusila saya gimana jelek. ini? Saya- Aduh, saya gantian ya nggak Bapak yang jadi asu ya. Saya- silanya. Saya kurang bersosial Pak, homeschooling Pak. Ya, homeschooling ya.
Apa gara-gara COVID ya jadi homeschooling? Iya, enggak juga. Saya dari dulu udah homeschooling. Oh. Dari playgroup ingat kan, Bapak? Oh iya. Jadi saya cerita dari Oh, iya betul. Saya jadi yang lupa ya. Oke, sampai mana tadi? Iya, extrinsic. Baiklah. Jadi unsur ekstrinsiknya Pluto ini kan termasuk orbit. Orbit Pluto itu kan kalau kita pernah pelajari waktu SD sampai SMA yang tahun 90-an mungkin ingat bahwa orbitnya Pluto itu kan mereng ya. Dia kayak seperti mengada-ngada sendiri itu. Di mana planet yang lain mengikuti orbit yang hampir menyerupai oval, tapi Pluto itu mereng sendiri, jauh sendiri dia memutarnya. Nah, tapi pendapat Nesgar itu katanya tidak boleh hanya berdasarkan luarnya saja, tapi tetap orbitnya saja. Ya, tidak berdasarkan orbitnya saja, tapi juga harus meninjau unsur intrinsiknya. Ya, Anda etika norma hukum Anda tidak benar ya. Intrinsik ya. Saya salah berepot. Terlecok bahasa Melayunya. Jadi harus mengacu ke unsur intrinsiknya. Ya, seperti tadi banyak yang sudah terlanggar oleh Pluto, di mana planet harus besar, ternyata dia kecil. Kemudian planet harus tidak punya tetangga, dia punya tetangga. Jadi menurut Pak Pakar ini, apakah Pluto ini sebenarnya harus dianggap menjadi sebuah planet lagi? Artinya dia harus dimasukkan lagi ke dalam sistem tata surya kita, atau biarkan saja dia kemana-mana? Ya, menurut saya pribadi ya, sebenarnya harus dimasukkan. Karena kasihan 75 tahun disebut dalam buku, dalam catatan. Iya. Tiba-tiba di tahun ini nggak disebutan, dihilangkan. Kan kasihan. Oh, tapi bukan dari tahun ini aja Pak, dari 2006. Iya, dari 2006. Kita aja yang telat bahasnya Pak. Iya. Ini 2020. Oke. Yang seperti itu. Jadi harus dimasukkan karena sudah ada di dalam buku IPS, buku IPA udah ada. Iya. Bahkan buku penjas dulu saya pernah lihat. Waduh, buku penjas bahas Pluto juga ya Pak? Iya, gambar Pluto Mickey Mouse. Oh, saya kira Pluto planet. Iya, tapi Pluto juga kan. Mengenai planet Pluto, yang memang kalau dari segi ekstrinsik artinya orbitnya, Pluto itu memang mereng ya. Orbitnya tidak normal seperti planet-planet lain yang mengikuti matahari dengan orbit yang tetap. Pluto itu memiliki orbit yang sangat berbeda. Bahkan seperti Pluto ini mengada-ngada ya, memang orang planetnya ya, membuat sendiri orbitnya. Kemudian menurut Pak Pakar kita, Pluto itu memang harus kembali menjadi, kita anggap sebagai sebuah planet. Meskipun NASA mengatakan itu bukan planet. Namun ini terserah kepada Anda para pemirsa, apakah pendapat Pak Pakar ini yang Anda percaya dan ingin Anda ikuti, atau pendapat NASA yang jelas-jelas menjadi badan antariksa nasional dunia. Bukan nasional lagi ya, dunia dan nasional, ya terserah lah. Kembali kepada Anda. Saya Pak Host dan bersama Pak Pakar mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di pembahasan tidak faedah lainnya.